Halo Sobat MUTV, saat ini kita akan sinau bareng dalam rangka persiapan penilaian akhir tahun muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 SD, MUTV, Jendela Informasi dan Edukasi. Hai Sobat MUTV, sudah siap ya kalian mengikuti sinau bareng MUTV? Di sini kita akan belajar yang pertama yaitu macam-macam cuaca dan simbolnya. Cuaca dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama cuaca cerah, yang kedua cuaca berawan, yang ketiga cuaca mendung, dan yang keempat cuaca hujan. Ya, kita akan bahas yang pertama dulu yaitu cuaca cerah. Ciri-ciri cuaca cerah yaitu yang pertama udara terasa panas, yang kedua matahari bersinar terang, yang ketiga matahari tidak tertutup awan. Kegiatan yang dapat dilakukan ketika cuaca cerah yang pertama menjemur pakaian, yang kedua menjemur kerupuk, yang ketiga petani garam menjemur garam. Sekarang yang kedua yaitu cuaca berawan. Ciri-ciri cuaca berawan adalah 1. Awan berkumpul menutupi sinar matahari. Yang kedua, udara tidak terlalu panas. Yang ketiga, udara menjadi sejuk. Kegiatan yang bisa dilakukan saat cuaca berawan adalah yang pertama bermain layang-layang, kedua bermain sepeda, yang ketiga bermain lompat tali, dan yang keempat bermain sepak bola. Sekarang yang ketiga cuaca mendung. Ciri-ciri cuaca mendung yang pertama langit berwarna kelabu, yang kedua udara terasa agak panas. Yang keempat yaitu cuaca hujan. Ciri-ciri cuaca hujan yang pertama udara terasa dingin, yang kedua rintik air hujan mulai turun, yang ketiga kadang disertai suara petir. Indonesia termasuk salah satu negara beriklim tropis yang hanya memiliki 2 musim saja, yaitu yang pertama musim penghujan dan yang kedua musim kemarau. Masa peralihan antara 2 musim yaitu di antara musim penghujan dan musim kemarau atau sebaliknya disebut pancaroba atau peralihan. Di sini sudah ada contohnya musim hujan dan musim kemarau. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi ini. Pemanfaatan matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Selain itu, matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya ada setrika, kompor listrik, rice cooker, solder. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya ada kipas angin, blender, dan bor. Dan yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, ada lampu, senter, proyektor, televisi, dan handphone. Halo Sobat MUTV, masih semangat ya belajarnya? Sekarang kita akan mempelajari yaitu teknologi pangan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam pengolahan makanan. Teknologi pangan bermanfaat untuk membuat makanan tahan lama. Contoh teknologi pangan yang pertama, kacang kedelai bisa diolah menjadi tahu dan tempe. Yang kedua, susu sapi agar daya tahan tetap bagus bisa dikemas menggunakan plastik atau kaleng. Halo sobat, kita lanjut ya, mengenal alat komunikasi. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Alat komunikasi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, alat komunikasi tradisional, yang kedua alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional contohnya ada gong, daun lontar, dan kentongan. Nah, sobat tentunya ada yang belum tahu ya daun lontar. Daun lontar itu seperti gambar di samping. Daun lontar pada zaman dulu digunakan untuk menulis surat sebelum adanya kertas. Dan kentongan digunakan untuk menyampaikan pesan tentang adanya bahaya, tentang adanya orang meninggal, dan sebagainya. Yang kedua, alat komunikasi modern. Contohnya ada telepon, handphone, koran, dan televisi. Mengenal lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Negara Indonesia mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah sobat,
kalian perhatikan gambar Garuda Pancasila ya. 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Warna dan arti dalam lambang negara Indonesia. Yang pertama, warna putih artinya kesucian, warna hitam artinya keabadian, warna merah artinya keberanian, warna hijau artinya kesuburan dan kemakmuran, warna kuning artinya kebesaran, kemegahan dan keluhuran. Sobat Motivi, kita lanjutkan belajarnya ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang denah. Di samping kanan, di situ sudah ada contoh denah. Di samping kiri ada 2 contoh soal. Nah, kalian perhatikan dulu ya gambar denah di samping kanannya. Nah, kalau sudah, nomor 1, pada denah di samping rumah Adi terletak antara rumah titik-titik dan titik-titik. Ya, kalian cari dulu rumah Adi. Kalau sudah ketemu, di samping kanannya rumah siapa, di samping kirinya rumah siapa. Nah, sudah tahu kan sobat? Ya, pada denah di samping rumah Adi terletak antara rumah Budi dan rumah Siti. Soal yang kedua, musola terletak di antara rumah titik-titik dan titik-titik. Kalian cari dulu di mana letak musolanya. Kalau sudah, di samping kiri kanannya ada apa? Ya, musola terletak di antara rumah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi. Pada umumnya, arah utara pada denah ditunjukkan oleh tanda anak panah ke arah atas. Kita lanjutkan mempelajari tentang arah mata angin. Arah mata angin di sini kita akan membahas 8 arah mata angin. Yang pertama utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Utara biasanya disingkat dengan huruf U. Timur laut disingkat dengan TL, timur disingkat T, tenggara disingkat TG, selatan disingkat S, barat daya disingkat BD, barat disingkat B, barat laut disingkat BR. Sobat, kita lanjutkan tentang tanda kecakapan khusus. Di sini sudah ada 10 tanda kecakapan khusus wajib. Yang pertama ada P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan yang terakhir gerak jalan. Tanda kecakapan khusus pada pramuka bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Tentu sobat masih ingat tentang lambang gerakan pramuka. Ayo Pak, coba. Ya betul, lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Mengenal tanda rambu lalu lintas. Yang pertama ada dilarang parkir, yang kedua dilarang stop atau berhenti, yang ketiga dilarang masuk. Cukup sekian ya sobat, Sinau Bareng Motivi dalam rangka persiapan penilaian akhir tahun. Semoga sobat mendapatkan nilai yang terbaik.